Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tata kelola teknologi informasi pada pertemuan kelima untuk mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Oke, sebelum masuk lebih jauh ya kita harus tahu apa sih definisi dari tata kelola IT. Nah, tata kelola IT di sini adalah merupakan satu cabang dari tata kelola perusahaan di mana yang terfokus pada sistem atau teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya. Nah, pada tata kelola IT ya, di mana struktur kebijaksanaan atau prosedur dan kumpulan prosesnya bertujuan untuk memastikan kesesuaian dari penerapan IT dengan dukungannya terhadap pencapaian dari sebuah tujuan institusi, di mana dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan di IT. Kemudian juga mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya IT, serta mengelola risiko-risiko terkait yang berhubungan dengan IT. Oke, tata kelola teknologi informasi juga bukan merupakan bidang yang terpisah dari pengelolaan perusahaan, ya, melainkan komponen pengelolaan perusahaan di mana secara keseluruhan dengan tanggung jawab utamanya terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu memastikan kepentingan stakeholder ikut sertakan dalam penyusunan strategi perusahaan. Kemudian poin kedua, memberikan arahan kepada proses-proses yang menerapkan strategi perusahaan. Yang ketiga, memastikan proses-proses tersebut apakah menghasilkan keluaran yang terukur. Yang keempat, memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh serta dapat diukur. Kemudian yang kelima yaitu memastikan keluaran yang dihasilkan apakah sesuai dengan yang diharapkan. Oke, pentingnya tata kelola IT ya. Di lingkungan yang sedang memanfaatkan teknologi informasi, tata kelola IT juga menjadi hal yang penting yang harus sangat diperhatikan. Di mana hal ini dikarenakan ekspektasi ya, serta realitas tidak terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, di mana pihak stakeholder perusahaan selalu berharap agar perusahaan itu dapat memberikan solusi IT dengan kualitas yang bagus ya, tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Kemudian stakeholder juga berharap perusahaan itu dapat menguasai dan menggunakan IT untuk mendatangkan keuntungan. Kemudian bisa menerapkan IT untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas sambil menangani risiko IT. Oke, kemudian pengabaian tata kelola IT. Nah, tata kelola IT ini dilakukan secara tidak efektif akan menjadi awal terjadinya pengalaman buruk yang dihadapi oleh perusahaan, ya, di mana dapat memicu munculnya fenomena investasi IT yang tidak diharapkan seperti adanya kerugian bisnis, ya, terus karena kemudian berkurangnya reputasi serta melemahnya posisi kompetisi. Nah, penyebab dampaknya kemudian juga tenggang waktu yang terlampaui, biaya lebih tinggi dari yang diperkirakan, serta kualitas bisa lebih rendah dari yang telah diantisipasi. Nah, poin ketiga, efisiensi dan proses inti dari sebuah perusahaan ya terpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan IT. Jadi kalau misalkan tidak sesuai apa namanya kualitas dari pengalaman buruk dari tata kelola IT yang buruk ya nanti akan berdampak negatif terhadap sebuah perusahaan. Nah, selain itu juga pada poin keempat ya, di mana kegagalan dari inisiatif IT untuk melahirkan inovasi atau memberikan keuntungan yang dijanjikan. Jadi kalau misalkan tadi kita berharap ya, kita akan menciptakan sebuah inovasi baru, tapi karena kegagalan tata kelola IT, maka akan berdampak kegagalan pada pengembangan inovasi tersebut gitu. Nah, manfaat tata kelola IT apa sih? Ya, manfaat tata kelola IT itu adalah untuk mengatur penggunaan IT ya, serta memastikan kinerja IT sesuai dengan tujuan atau fokus utama area tata kelola IT-nya. Nah, di sini ada fokus utama area tata kelola IT di mana dimulai dari strategic alignment ya, value delivery, risk management, resource management serta performance measurement. Oke, kita akan bahas satu persatu.
Nah, strategic alignment ini apa sih ya? Di sini adalah memastikan hubungan perencanaan organisasi dan teknologi informasi dengan cara menetapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasional IT dengan operasional organisasi. Jadi kita dengan adanya uh, hubungan antara ini, di sini kita bisa menentukan strategi apa sih yang akan kita terapkan ya agar tata kelola IT ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah, kemudian value delivery. Fokus ya dengan melaksanakan proses IT di sini agar proses tersebut sesuai dengan siklusnya. Jadi sesuai gitu ya. Mulai dari menjalankan rencana, kemudian memastikan IT-nya bisa memberikan manfaat atau tidak ya. Tentunya manfaat tersebut yang diharapkan oleh perusahaan dengan cara mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga pada akhirnya di sini bisa mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu research management, di mana fokus pada kegiatan dapat mengoptimalkan serta mengelola sumber daya IT yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, serta sumber daya dari manusia tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada risk management ya. Di sini untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya risiko. Jadi kita seluruh anggota tuh harus tahu apa sih nanti risiko yang bakal muncul ya. Kebutuhan organisasi secara risiko-risiko yang signifikan yang kemungkinan akan terjadi serta menanamkan tanggung jawab dalam mengelola risiko yang ada di organisasi. Jadi kalau misalnya kita mencoba meminimalkan risiko yang terjadi untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan dalam mengelola IT tersebut, ya, tata kelola IT tersebut. Kemudian performance measurement, mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana, juga pelaksanaan proyek, serta memanfaatkan sumber daya, kinerja dari proses tersebut, kemudian penyampaian layanan sampai dengan pencapaian dari hasil IT tersebut. Nah, di sini ada beberapa model tata kelola informasi ya, tata kelola IT. Yang pertama itu the IT Infrastructure Library, di mana bisa kita sebut menjadi ITIL ya, yang dikembangkan oleh the Office of Government Commerce atau yang bisa disebut juga dengan OGC, di mana merupakan suatu badan di bawah pemerintah Inggris dengan bekerja sama dengan the IT Service Management Forum dan British Standard Institute. Ya. Nah, di sini ITIL di sini merupakan suatu framework pengelolaan layanan IT ya atau IT service manajemen atau yang bisa disebut sebagai ITSM yang juga sudah diadopsi sebagai standar industri dalam mengembangkan industri perangkat lunak dunia. Kemudian di sini ITSM memfokuskan diri pada yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menyelaraskan layanan IT dengan kebutuhan sekarang dan yang akan datang dari bisnis dari pelanggannya. Jadi melihat ya kebutuhan sekarang apa, terus nanti yang akan datang seperti apa. Kemudian memperbaiki kualitas layanan-layanan dari IT tersebut, ya. Kemudian ITSM juga memfokuskan pada mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Jadi di sini kita bisa menghemat cost ya, kita bisa menekan cost tersebut. Nah, standar dari ITIL itu apa sih? Berfokus kepada pelayanan customer ya, di mana sama sekali tidak menyatakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi IT yang akan dikembangkan. Nah, kemudian ada ISO IEC 17799 ya, di mana dikembangkan oleh the International Organization for Standardization dan the International Electronic Technical Commission ya, atau ISO IEC 17799, di mana di sini ada 3 tujuan ya. 3 tujuan yang ada mempunyai tujuan di mana memperkuat 3 elemen dasar keamanan informasi. Yang pertama itu confidentiality, kemudian integrity, yang ketiga availability. Nah, confidentiality ini yaitu memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berhak. Jadi orang yang tidak mempunyai wewenang di sini tidak berhak mengakses informasi tersebut.
Kemudian integrity, yaitu menjaga akurasi dan selesai informasi dan metode pemrosesan. Nah, availability di sini yaitu memastikan bahwa user yang terautorisasi mendapatkan akses kepada informasi dan aset yang terhubung dengannya ketika memerlukan. Jadi, user yang ingin mengakses itu harus sudah terautorisasi terlebih dahulu, ya, apakah user tersebut berhak atau tidak, gitu. Kemudian tata kelola IT yang ketiga yaitu COSO, ya, merupakan kepanikan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, di mana merupakan sebuah organisasi di Amerika yang berdedikasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan finansial, yang mencakup etika bisnis, serta kontrol internal dan corporate governance. Oke, nah, COSO framework di sini terdiri dari 3 dimensi, yaitu yang pertama komponen kontrol COSO, ya, yang mengidentifikasikan 5 komponen kontrol yang diintegrasikan dan dijalankan dalam semua unit bisnis, ya, dan akan membantu mencapai sasaran kontrol internal. Yang pertama yaitu ada monitoring, ya, kemudian ada information and communication, ada control activities, ada risk assessment, kemudian ada control environment. Oke, yang kedua, sasaran kontrol internal, ya, di mana sasaran kontrol internal dikategorikan menjadi beberapa area. Yang pertama itu ada operation, kedua ada financial reporting, yang ketiga ada compliance. Kemudian, nah, untuk operation di sini itu mengefisiensi serta mengefektivitaskan operasi dalam mencapai sasaran bisnis yang juga meliputi tujuan performansi serta keuntungan dari sebuah perusahaan. Nah, kemudian financial reporting, yaitu persiapan laporan anggaran finansial yang dapat dipercaya. Jadi, laporan-laporan itu tidak boleh dimanipulasi, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu compliance, yaitu pemenuhan hukum dan aturan yang dapat dipercaya. Nah, unit atau aktivitas terhadap organisasi, ya, pada dimensi ini mengidentifikasikan unit atau aktivitas pada organisasi yang menghubungkan kontrol internal, ya, di mana kontrol internal di sini menyangkut keseluruhan organisasi serta semua bagian-bagian yang terkait, ya. Kontrol internal di sini juga seharusnya dapat mengimplementasikan terhadap unit-unit dan aktivitas dari sebuah organisasi tersebut. Kemudian mode tata kelola IT selanjutnya yaitu COBIT, Control Objective for Information and Related Technology. Nah, COBIT framework di sini dikembangkan oleh IT Governance Institute, ya, di mana merupakan sebuah organisasi yang melakukan studi tentang mode pengelolaan IT yang berbasis di Amerika Serikat. Oke, COBIT framework di sini terdiri dari atas 4 domain utama, yaitu planning and organization, kemudian ada acquisition and implementation, serta delivery and support, dan yang terakhir itu monitoring. Oke. Untuk planning and organization di sini itu di mana domain ini menitikberatkan pada proses penyelarasan strategi IT dengan strategi perusahaan. Nah, untuk acquisition and implementation di sini itu di mana domain ini menitikberatkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Oke, untuk yang ketiga yaitu delivery support, di mana domain ini menitikberatkan pada proses pelayanan IT dan dukungan teknisnya. Kemudian untuk poin yang keempat, untuk monitoring, di mana pada domain ini menitikberatkan pada proses pengawasan pengelola IT pada organisasi. Oke, COBIT di sini mempunyai model kematangan atau maturity model, ya, di mana dapat mengontrol proses-proses IT dengan menggunakan metode penilaian atau scoring, sehingga suatu organisasi di sini dapat menilai proses-proses IT yang dimilikinya dari skala non-existent sampai dengan optimize, ya, nilainya dari 0 sampai dengan 5. Nah, COBIT juga mempunyai ukuran-ukuran lainnya seperti CSF, ya, critical success factor, ya, di sini fungsinya adalah untuk pendefinisian. Kemudian ada KGI, Key Goal Indicator, yaitu untuk mendefinisikan. Nah, kemudian juga ada Key Performance Indicator. Oke. Sorry, untuk yang CSF atau Critical Success Factor, ya, yaitu mendefinisian, ya,
hal-hal atau kegiatan penting yang dapat digunakan oleh sebuah manajemen untuk dapat mengontrol proses-proses IT di dalam organisasinya. Kemudian key goal indikator itu mendefinisikan ya ukuran-ukuran yang akan memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses-proses IT yang ada telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. Kemudian di sini juga biasanya berbentuk kriteria informasi, di mana yang pertama itu adanya ketersediaan informasi yang diperlukan dalam mendukung kebutuhan bisnis, kemudian tidak adanya risiko integritas serta kerahasiaan data. Yang ketiga, efisiensi biaya dari proses dan operasi yang dilakukan. Serta yang keempat itu konfirmasi reliabilitas, efektivitas, serta compliance. Oke, untuk yang ketiga yaitu key performance indikator, yaitu di sini mendefinisikan. Nah, mendefinisikan apa sih? Mendefinisikan ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja pada proses-proses IT di mana dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Nah, KPI di sini biasanya berupa indikator kapabilitas, ya, pelaksanaan, serta kemampuan sumber daya IT. Oke, demikian penjelasan saya untuk pertemuan kelima. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.